Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tendensi sentral atau ukuran pemusatan untuk data yang berkelompok. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Istilah-istilah yang kita pakai adalah, yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada nilai atau ukuran, kemudian ada frekuensi atau banyaknya data. Itu ya. Kemudian istilah berikutnya adalah kelas. Kelas ini dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, idealnya sebuah tabel itu memiliki 6 atau 7 buah kelas. Nah, perhatikan contoh tadi ya. Dalam contoh tadi itu memiliki 7 buah kelas. Jadi kelas pertama itu ini rentangannya mulai dari 50 sampai dengan 54. Kelas kedua rentangannya 55 sampai 59 dan seterusnya. Terakhir itu kelas ke-7, rentangannya nilainya adalah mulai dari 80 sampai 84. Nah, kelas pertama ini mempunyai frekuensi 4, kelas kedua 8 dan seterusnya sampai kelas terakhir frekuensinya ini 8. Nah, setelah kelas, kemudian yang perlu kalian ketahui lagi adalah interval kelas. Yang dimaksud interval kelas itu adalah rentangan tiap-tiap kelas. Nah, contohnya ya, kelas pertama rentangannya itu adalah 50 sampai dengan 54. Berarti rentangannya atau intervalnya adalah 5. Jadi 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5. Begitu pula untuk kelas yang kedua. Kemudian istilah yang lainnya adalah batas kelas. Batas kelas ini adalah terbagi jadi 2 ya. Batas bawah kelas dan batas bawah atas kelas. Nah, yang mana batas bawah kelas, yang mana batas atas kelas? Nah, sekarang perhatikan misalkan kelas ketiga misalkan. Kelas ketiga itu batas bawah kelasnya adalah 60, batas atas kelasnya adalah 64. Jadi yang sebelah kiri itu adalah batas bawah kelas, yang di sebelah kanan itu batas atas kelas. Kemudian istilah berikutnya adalah tepi batas kelas. Ini juga terbagi jadi 2. Tepi batas bawah kelas yang nilainya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Yang kedua adalah tepi batas atas kelas yang nilainya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, itu istilah-istilah yang akan kita gunakan nantinya dalam menghitung tendensi sentral. Nah, berikutnya kita akan menghitung ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Yang pertama adalah rata-rata atau rataan. Rumus dari rata-rata itu ada 2 ya. Yang pertama, rata-rata adalah sigma Fi kali Xi per sigma F. Nah, sigma itu adalah kalau dibaca atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah jumlah ya. Kemudian Fi itu adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian Xi itu adalah nilai tengah dari kelas ke I. Kemudian sigma F itu adalah jumlah data keseluruhan. Itu rumus yang pertama.
Sedangkan rumus yang kedua itu menggunakan rata-rata sementara, yaitu rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma Fi kali Di per sigma F, di mana XS itu adalah rata-rata sementara. Ini diperoleh dari atau diambil dari nilai salah satu titik tengah kelas. Terserah kalian milih yang mana. Terserah. Harus titik tengah salah satu kelas ya. Kemudian Fi itu adalah frekuensi kelas GI. Di itu adalah titik tengah kelas GI dikurangi rata-rata sementara XS. Udah, sigma F-nya sama ya, jumlah data. Nah, sekarang contohnya kita ambil data yang tadi ya. Jadi nilainya, ukurannya mulai untuk kelas pertama 50 sampai 54. Kemudian kelas kedua 55 sampai 59 sampai terus yang terakhir kelas ke-7 80 84. Kemudian frekuensinya kelas pertama 4, kelas kedua 8, terus sampai kelas terakhir adalah 8. Sekarang kita gunakan rumus yang pertama dulu ya. Sigma Fi kali Xi per sigma F. Fi dulu. Fi itu adalah frekuensi kelas GI. Nah, ini tiap-tiap kelas sudah diketahui frekuensinya ya. Kelas pertama 4, kelas kedua 8, kelas 3-nya 14 dan seterusnya. Nah, sekarang Xi. Nah, ini belum diketahui, berarti kita tambahkan kolomnya Xi. Nilai tengah. Nah, sekarang kelas pertama. Rentangannya 50 sampai 54. Berarti nilai tengahnya adalah 52. Caranya memperoleh 50 ditambah 54 dibagi 2. Kemudian kelas kedua nilai tengahnya adalah 57. Cara mencarinya adalah 55 ditambah 59 dibagi 2 dan seterusnya. Nah, sekarang Xi sudah ada, frekuensinya sudah ada. Nah, kita tambah lagi kolom F kali X, frekuensi kali nilai tengah. Tambah lagi. Kemudian kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengahnya. Berarti kelas pertama 4 kali 52 hasilnya adalah 208. Kelas kedua 8 kali 57 hasilnya adalah 456. Kelas ketiga dikalikan hasilnya adalah 868. Kelas keempat 2345. Kelas kelima 1872. Kelas keenam 770 dan kelas terakhirnya adalah 656. Selanjutnya, hasil dari perkalian frekuensi dan nilai tengah kesemuanya dijumlah ke bawah, sehingga jumlahnya adalah 7175. Kemudian jumlah untuk frekuensinya adalah 105, sehingga akan diperoleh rata-ratanya adalah 7175 per 105. Jadi nilainya adalah 68,33. Itu kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan rata-rata sementara. Pertama yang kita lakukan dulu adalah menentukan XS, rata-rata sementara. Terserah, pilih salah satu di antara di tengah. Dalam hal ini saya ambil nilai tengahnya adalah 67. Berarti rata-rata sementaranya adalah 67.
Kemudian FI sudah ada kolomnya frekuensi. Nah, sekarang kita tambahi lagi kolom dari DI. Nah, DI itu adalah nilai tengah dikurangi rata-rata sementara yang sudah kita tentukan, dalam hal ini 67 ya. Nah, kita mulai dari yang kelas keempat. Kelas keempat, nilai tengahnya 67, kemudian rata-rata sementaranya adalah 67, berarti D-nya adalah 0. Naik kelas ketiga, nilai tengahnya 62 dikurangi rata-rata sementara 67, berarti nilainya min 5. Naik lagi ke atas, 57 dikurangi 67 adalah min 10. Sampai kelas yang pertama, hasilnya adalah min 15. Kemudian ke bawah, yaitu kelas kelima, nilai tengahnya 72 dikurangi 67 ada 5, bawahnya 10, dan yang terakhir adalah 82 dikurangi 67 adalah 15. Nah, kolomnya D sudah ada. Sekarang kita kalikan frekuensi tiap kelas dengan D-nya. Nah, berarti sekarang kelas pertamanya frekuensinya 4, D-nya min 15 dikalikan min 60. Kelas keduanya 8 kali min 10 adalah min 80. Ke bawahnya min 70, kemudian 0. Kelas keempatnya, kelas kelimanya adalah 72 kali 5 130. Kemudian 100 dan 120. Kemudian kita jumlah perkalian dari FD, hasilnya adalah 140. Sehingga rumusnya tadi rata-ratanya adalah XS, rata-rata sementara, ditambah jumlah dari F kali D, yaitu 140, dibagi sigma F, yaitu 105. Sehingga hasilnya adalah 67 ditambah 1,33. Sehingga hasilnya adalah 68,33. Sama hasilnya dengan cara yang pertama. Nah, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.